Sebelumnya kita Al-Fatihah dulu kepada guru-guru kita, wabil khusus kepada yang mengarang kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu Al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi. Sallallahu ruhi muallifi hadzal kitab Al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji wa ila ruhi Syekhina Sulaiman Zubair. Saya Aruz Zubair, saya Majid Kamil Maimun Zubair, Gusubah Zubair, saya Zubair Dahlan, saya Ahmad Su'aim, saya Dahlan, saya Su'aim Jami'in, saya Azwajuhum, Usulihim, Faramizihim, Lukufi, Al-Jami'in, wa Masyayikhina Jami'in, anna Allah yaghfiru lahu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alamihim barakatihi wa nafatihi fid din wa dunya al-akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ta'limul muta'allim tariqat ta'allumi, yaitu mengajarkan kepada murid caranya belajar. Judulnya itu apa? Ta'limul muta'allim, mengajarkan kepada seorang murid, mengajarkan cara belajar, metode belajar yang sesuai dengan thariqahnya para ulama salafus saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Jadi sebenarnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama, diambil dari kata rahima yarhamu, maknanya mengasihi. Cuman kalau di dalam bahasa Indonesia diartikan pengasih, penyayang, pengasih dan penyayang. Pada hakikatnya sama. Cuman dibedakan. Kenapa dibedakan? Di dalam bahasa Arab itu ada kaidah yang mengatakan ziyadatul harfi, ziyadatul huruf yadullu ala ziyadatil ma'na. Suatu kalimat kalau hurufnya tambah maka maknanya bertambah. Semakin banyak hurufnya semakin banyak maknanya. Jadi Ar-Rahman didahulukan karena hurufnya 5. Ar-Rahim diakhirkan karena hurufnya 4. Ar-Rahman sendiri maknanya kalau para ulama soleh mengatakan Ar-Rahman Maha Pengasih di dunia juga di akhirat. Ar-Rahim artinya hanya mengasihi makhluknya hanya di akhirat saja. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah pun mendapatkan yang namanya rahmannya Allah, tapi dia tidak akan mendapatkan rahimnya Allah, karena rahimnya Allah lah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Tidak ada kasih sayang Allah kelak kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir. Tidak ada kasih sayangnya. Tapi kalau di dunia dikasih sayang semua. Nyatanya orang yang kafir pun diberikan rizki oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kehidupan, semua diberikan oleh Allah. Fasilitas hidup kepada orang kafir diberikan. Nah, itu diberikan dengan sifat apa? Sifat rahmannya Allah. Tapi kelak di akhirat hanya sifat rahimnya Allah yang berlaku. Hanya kepada orang-orang yang beriman lah yang dirahmati Allah, dikasih sayangi oleh Allah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji lillah, milik Allah. Ya, pujian itu hanya milik Allah. Manusia tidak patut dipuji. Tidak patut dipuji. Pada hakikatnya semua pujian itu hanya untuk Allah. Kita wajib bersyukur, wajib memuji kepada Allah. Nanti ada syukur, ada memuji. Ya, nanti ada bedanya, silakan nanti. Allazi faddala bani Adama bil ilmi. Segala puji bagi Allah, allazi yang faddala, yang memberikan karunia, yang mengistimewakan Bani Adam kepada Bani Adam. Allah istimewakan bil ilmi wal amali, dengan ilmu dan amal. Jadi ini tidak dimiliki oleh
makhluk Allah selain anak Adam. Binatang, tumbuhan, semua tidak diberikan apa? Tidak diberikan keutamaan oleh Allah dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada anak Adam, yaitu manusia diberikan Allah ilmu. Allah memberikan anak Adam, kita semua, amal untuk mengamalkan ilmunya. Ala jami'il alam, sampai malaikat sekalipun Allah tidak kasih ilmu. Allah tidak kasih ilmu, hanya kepada manusia. Ala jami'il alam, mengalahkan semua alam. Semua alam itu maksudnya alam manusia, alam jin, alam malaikat. Nah, itu alam namanya. Alam itu apa? Alam itu selain Allah, ma siwallah. Sesuatu selain Allah itu disebut alam. Makanya disebut alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Maksudnya sekalian alam, kalau bahasa kita disebut alam. Kalau bahasa Arab bil ain, laisa bil hamzah. Alam jin, kalau kita bilangnya alam jin, alam manusia. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab alam. Wassalatu wassalam, jadi alam itu banyak. Wassalatu wassalam, dan kesejahteraan dan keselamatan ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, Sayyidil Arabi wal Ajami, penghulunya orang Arab dan orang Ajam. Orang Ajam itu orang selain Arab. Jadi kita ini termasuk Ajam. Yang berbahasa dengan tidak berbahasa Arab itu disebut Ajam. Termasuk orang Ataturk, termasuk Barbar, termasuk Persia, termasuk semua selain yang berbahasa Arab. Yaitu yang disebut Arab itu anak keturunan daripada Ismail. Kalau yang dari keturunan Yakub, Ishak, Yakub, Ishak itu disebut Bani Israel. Kalau yang Arab yang dari keturunan Ismail. Wa ala alihi wa ashabihi, dan juga kepada keluarga dan sahabatnya. Ya nabi'il ulum, sumber daripada ilmu. Sumber ilmu itu dari mana? Daripada sahabat dan keluarganya Rasul. Wal hikam, dan hukum, hikmah-hikmah. Wa ba'du, dan setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat serta salam kepada Rasulullah, falamma ra'aitu. Jadi setelah ba'du itu pasti ada fa. Nah, jadi kalau ada ba'du pasti ada fa-nya. Ibadallah, itu misalkan ke khutbah, misal kita khutbah nih, Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in, amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun. Ya mesti gitu ya. Ini biasa sholat Jumat kan? Dengerin enggak? Jangan enggak sholat Jumat lagi. Dengerin khutbah sholat Jumat tapi enggak dengerin khutbah. Dengerin enggak biasanya? Nah, pasti setelah faya amma ba'du, pasti ada amma ba'du itu pasti. Pasti dibilang faya ayyuhal hadirun atau faya ibadallah, harus dikasih fa itu. Nah, di dalam ilmu nahwu disebutkan kalau Imam Ibnu Malik bilang amma kamah ma yaku min syai'in wafa litilwiha wujuban ullifa, ya. Wajib ada fa-nya. Amma itu seperti mahma. Ya, ba'du itu amma ba'du. Wa ba'du itu asalnya amma ba'du, cuman ammanya diganti menjadi waw, jadi dibacanya wa ba'du. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina. Ini di Karang ini kurang lebih tahun 900-an Hijriyah. Beliau bilang begini, ini berarti sekitar 600 tahun yang lalu lah ya.
Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina. Ketika ra'aitu saya melihat katsiran banyak min tullabil ilmi fi zamanina daripada penuntut ilmu kalian ini. Katsiran min tullabil ilmi. Banyak para penuntut ilmu fi zamanina, di zaman kami. Zaman beliau. Zaman beliau Imam Burhanuddin Az-Zarnuji ini. Ya. Gimana? Yajidduna ilal ilmi. Mereka bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Tapi wala yasilun. Tapi mereka tidak sampai kepada ilmu. Nuntut ilmu sungguh-sungguh. Tapi tidak bisa-bisa. Ya. Kenapa itu? Au min manafi'ihi wa samratihi. Dia tidak bisa merasakan ilmu, tidak bisa sampai kepada ilmu, tidak bisa mendapatkan manfaatnya ilmu, atau tidak bisa mendapatkan merasakan buahnya ilmu, tidak bisa dia. Kenapa itu? Apa itu manfaatnya ilmu? Apa itu buahnya ilmu? Wahia al-amalu bihi, yang mana dia adalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Kita tahu ada mahfuzat bilang gini, al-ilmu kasyajari. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Al-ilmu bila amalin, ilmu tanpa diamalkan, kasyajari seperti pohon bila samarin, seperti pohon tanpa buah. Tidak ada buahnya. Kalau pohon nggak ada buahnya, kira-kira jadi apa? Jadi kayu bakar ditebang. Ngapain dipelihara? Nggak ada buahnya, ya paling jadi sampah, kayu bakar, dibakar. Karena tidak ada manfaatnya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jadi santri ya paling tidak punya manfaat, ada manfaatnya. Makanya ilmunya diamalkan. Dapat ilmu itu walaupun sedikit diamalkan. Walaupun sekali seumur hidup. Ini misalkan kita dikasih faidah sama guru kita. Nah, amalina baca Quran, nak amalina solat tahajud, nak amalin solat witir ya nak ya. Setelah Isya kalau kau takut subuhmu tidak bisa tahajud, witir habis Isya, walaupun 1 rakaat nak. Gurumu bilang gitu, guru kita bilang gitu, maka amalkan. Paling tidak habis solat Isya, solat witir walaupun satu rakaat. Takut kita nggak bangun subuh, nggak bisa tahajud, maksudnya nggak bisa tahajud di subuh hari. Nah, amalkan itu. Jangan kita, karena apa? Karena itu juga amalan para sahabat. Abu Bakar itu lebih senang witir duluan. Kalau Sayyidina Umar lebih senang witir di akhir. Nah, Ustaz, kalau jam kita habis Isya udah witir, nanti bangun jam 3 tahajud. Apakah boleh witir lagi? Enggak perlu witir lagi, sholat aja tahajud. Enggak perlu diwitir lagi karena tadi sudah witir. Nah, maka diamalkan. Kata Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata begini. Man amila bima alima 'allamahu Allahu ma lam ya'lam. Man amila bima alima 'allamahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam. Saya ulangi. Kata Imam Malik, qala al-Imam Malik radhiyallahu anhu, man amila bima alima 'allamahullahu 'ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui atau apa yang dia pelajari, maka apa? 'Allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Maka Allah akan mengajarkan dia ilmu yang tidak pernah dia diajarkan. Alias ilmu ladunni wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wajada 'abdan min 'abdina
atainahu rahmatam minna wa 'allamnahu min ladunna ilma. Itu yang disebut ilmu laduni. Ilmu laduni itu apa? Ilmu yang diajarkan oleh Allah langsung. Nah, cara gampangnya cara untuk mendapatkan ilmu yang al-fuyud minallah, langsung dicurahkan ke otak kita, itu langsung di kepala, di akal kita, langsung diberikan oleh Allah penerangan. Nah, itu caranya bagaimana? Mengamalkan apa yang sudah pernah ajarkan. Diamalkan. Ketika dikasih tahu gitu seperti itu, langsung amalkan. Besok kalau bisa istiqomah, alhamdulillah. Kalau nggak bisa diistiqomahi besoknya, ya yang penting ilmu yang sudah diajarkan pernah diamalkan. Misalkan pernah dapat disampaikan sebuah hadis. Misalkan ada begini hadis. Guru kita ngajarin misalkan kalimatani khafifatani 'alal lisan habibatani 'alar rahman, khafifatani 'alal lisan habibatani 'alar rahman, saqilatani 'alal mizan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan sekali di lidah, di mulut itu ringan, gampang diucapnya, dan sangat dicintai oleh Allah dan berat timbangannya. Yaitu kalimat apa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Guru kita nyampein begitu, langsung diamalin, baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kalau langsung kita amalkan gitu, insya Allah apa? Allah akan berikan kita ilmu yang tidak pernah kita pelajari. Wan nashru, dan menyebarkan ilmu. Jadi apa manfaatnya ilmu, buahnya ilmu itu yaitu mengamalkannya dan menyebarkannya. Menyebarkan ilmu, sebarkan ilmu. Ketika kita sudah punya ilmu. Yuhramuna lima annahum akhta'u. Yuhramuna, mereka terhalang. Yuhramuna, mereka dihalang daripada apa tadi? Dari manfaat ilmu. Sekarang itu paling gampang, orang yang mendapatkan untuk zaman sekarang itu, untuk mendapatkan ilmu itu kan gampang. Belajar tinggal buka HP, buka YouTube. Kau mau belajar apa aja? Yang pengen belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, nah, pengen apa saja, pengen belajar nahwu, pengen belajar baca kitab yang nggak ada baris, nggak ada titiknya. Kalau ini kan masih ada baris, ada titiknya. Kalian misalkan belajar kitab yang nggak ada baris, nggak ada titiknya sama sekali. Oh, gampang sekarang. Tinggal buka YouTube, nyari ilmu gampang. Tinggal buka YouTube, gampang nyari ilmu itu gampang. Sekarang tinggal semua ada di tangan kita. Tetapi itu tadi yuhramuna lima annahum akhtau tariqahu. Tapi belum tentu manfaat, belum tentu ada hasilnya, belum tentu bisa disebarkan. Kenapa? Karena caranya salah. Annahum akhtau, sungguhnya para murid tadi salah tariqahu, jalan-jalannya nuntut ilmu. Jadi ilmu itu ada jalannya, nak. Ada jalannya. Jadi ilmu itu bukan hanya sebatas kau nonton, terus kau serap, kau dengarkan, kau serap, udah kau paham, dah. Bukan itu. Tapi ada jalan-jalan ilmu, ada pancorannya, ada talangnya. Wa taraku syara'itahu, dan mereka meninggalkan syarat-syarat nuntut ilmu. Syarat-syarat nuntut ilmu itu ada. Di antaranya apa? Harus ada guru. Nah, kalau belajar di YouTube nggak ada gurunya. Gurunya ila syekh al-YouTubiyah atau syekh Googleiyah. Ini tidak ada syaratnya. Syarat itu harus ada yang namanya guru, ada yang namanya talaki. Disampaikan dari mulut guru, diterima oleh murid. Nah, itu syarat, termasuk syarat. Wa kullu man akhta'a tariqa dhalla. Wa kullu man
akhta'at tariqa dhalla. Setiap orang yang salah jalan pasti sesat. Kalian mau pulang ke sini, ke asrama kalian ini, tapi salah jalan. Sampai nggak ke sini? Nggak nyampe. Karena apa? Salahnya jalan. Sama ilmu itu ada tempatnya. Nah, kalau salah jalan, maka tidak akan sampai kepada ilmu. Wala yanalu al-maqsuda qalla au jalla. Dan dia tidak mendapatkan tujuan. Tidak mendapatkan hasil daripada dia nuntut ilmu. Kalau nuntut ilmu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi kalau salah, syaratnya salah jalannya. Jalannya udah benar misalkan, tapi syaratnya tidak terpenuhi. Maka macam orang sholat. Sholat itu harus suci tempat, suci pakaian, suci badan. Suci tempat, suci pakaian, suci badan. Ini syaratnya. Dan syaratnya harus masuk waktu. Kalau belum waktunya kau sholat duhur jam 11 sholat duhur, sah sholat duhurmu? Nah, tidak sah. Gugur kewajibanmu? Tidak gugur. Pakaianmu bersih tetapi ternyata tidak suci, maka tidak sah sholatmu. Walaupun kau nangis-nangis sholatnya, khusyuk bukan main misalkan gitu. Nah, walaupun khusyuknya bagaimana, tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi maka tidak sah. Maka harus penuhi dulu syaratnya. Nah, tidak akan sampai kepada tujuan qalla au jalla, sedikit atau banyak. Jadi mau sedikit mau banyak, tujuannya tidak akan tercapai. Fa'aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum. Maka saya ingin dan saya sangat bahagia an ubayyina lahum, menjelaskan kepada mereka, kepada para murid, tariqat ta'allumi, cara belajar. Ala ma ra'aitu fil kutub, sesuai apa yang aku dapatkan di dalam kitab-kitab. Wa sami'tu min asatizi, dan saya dengar dari guru-guru saya. Ada caranya, akan saya jelaskan di sini. Guru-guru saya yang ulil ilmi, yang mempunyai ilmu, wal hikami, dan mempunyai hikmah. Wa raja'ad du'a li minar raghibina fihi al-mukhlisin. Raja'ad du'a, mengharapkan doa yang baik, li untukku, minar raghibin, daripada orang-orang yang cinta, fihi kepadanya ilmu, al-mukhlisin, yang ikhlas. Bil fauzi, didoakan dengan selamat, wal khalas, dan selamat, min yaumiddin, daripada pada hari kiamat. Ba'da'an istakhamtu, setelah aku beristikharah kepada Allah Ta'ala fihi, wa sammaitu, dan aku namakan Ta'limul Muta'allimi, kitabnya namanya Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allumi, cara mengajarkan kepada pelajar cara-cara belajar. Wa ja'altuhu fusulan, dan aku buat beberapa pasal dalam kitab ini, yaitu faslun fi mahiyatil ilmi, pasal tentang ilmu itu sendiri, wal fiqhi wa fadlihi, dan fikih dan keutamaannya. Pasal pertama. Faslun, pasal kedua, fi niyati fi hali ta'allumi, aku menjelaskan di dalam kitab ini nanti niat dalam menuntut ilmu. Niatnya menuntut ilmu itu apa sih yang seharusnya kita niatkan? Nah, kita nanti dikasih tahu kan beliau. Ustaz, kalau saya mau nuntut ilmu tapi saya pengen jadi kiai, boleh nggak sih? Saya pengen nuntut ilmu tapi niat saya pengen jadi ustadz, gimana sih? Boleh nggak? Nah, karena kebanyakan sekarang kan niatnya nuntut ilmu itu apa? Kalau kalian lihat dugem nggak pernah dibilang itu apa? Apa lagi? Dugem nggak pernah, mabok nggak pernah, terus apa? Ke klub malam nggak pantas, gitu. Pantaskah saya jadi ustadz? Gitu ya. Dia bilang begitu. Nah, jadi seolah-olah ustadz itu sebuah
titel sebuah capaian yang harus dicapai, tidak, bukan itu. Nah, bagaimana kalau kita salah niatnya pengen jadi ustadz itu, gimana, salah apa enggak? Nanti dibahas di sini. Kemudian fasun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi, menceritakan pasal ketiga, yaitu pasal mencari ilmu. Ilmu apa dulu yang wajib kita cari? Nah, kemudian memilih ustadz, memilih guru.